Burung perkutut terbang ke rawa, pulangnya membawa jerami. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di presentasi kami. Oke, di sini kami akan menyampaikan mengenai struktur data tentang queue atau biasa juga disebut dengan antrian yang dijalankan menggunakan program aplikasi Borland C++. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami dari kelompok 5 kelas 12 2B24. Yang pertama, Tuti Tresnawati dengan nomor 12191104. Yang kedua, Fikrotul Munawaroh dengan nomor 12190686. Dan yang ketiga, Lilis Nurlaili dengan nomor 12191337. Yang keempat, Desi Awaliyah dengan nomor 12191955. Dan yang terakhir, Wulan Aprilia dengan nomor 12193035. Beberapa materi yang akan dibahas oleh teman-teman kita, yang pertama pengertian queue, kegunaan queue, karakteristik queue, akan dibahas oleh Tuti Tresnawati. Kemudian operasi-operasi pada queue akan dibahas oleh Lilis Nurlaili. Lalu notasi pada queue dan deklarasi akan dibahas oleh Fikrotul Munawaroh. Kemudian queue implementation dan ilustrasi linear queue akan dibahas oleh Desi Awaliyah. Lalu yang terakhir, codingan queue C++ akan dibahas oleh Wulan Aprilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Tresnawati akan menjelaskan tentang pengertian queue, kegunaan queue, serta karakteristik queue. Yang pertama, what is queue? Queue atau antrian adalah suatu kumpulan data yang mana penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada satu ujung dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan lewat ujung lain. Queue menggunakan prinsip pertama masuk, pertama keluar atau first in, first out, sering kita istilahkan FIFO. Dengan kata lain, urutan masuk sama dengan urutan keluar. Contoh yang paling populer untuk membayangkan sebuah queue adalah antrian pada kasir sebuah bank. Ketika seorang pelanggan datang, akan menuju ke belakang dari antrian. Setelah pelanggan dilayani, antrian yang berada di depan akan maju. Pada saat menempatkan elemen, pada ujung atau tail dari queue disebut dengan NQ. Pada saat memindahkan elemen dari kepala atau head, sebuah queue disebut dengan DQ. Yang kedua yaitu kegunaan queue. Meski queue sangat sederhana, namun queue merupakan kakas dasar penyelesaian masalah-masalah besar. Penggunaan queue yang utama adalah untuk simulasi fenomena antrian di dunia nyata, serta fenomena antrian di pengolahan data. Algoritma queue juga digunakan dalam sistem operasi untuk mengontrol urutan proses operasi sistem. Oke, selanjutnya queue dapat dicontohkan seperti yang pertama, simulasi antrian di dunia nyata, antara lain antrian pembelian tiket di depan loket untuk bis, kereta api, dan bioskop. Lalu, antrian mobil di depan gerbang jalan tol. Selanjutnya, antrian kendaraan di jalanan umum. Yang kedua, ada sistem produksi.
barisan bahan atau komponen yang akan diproses suatu mesin. Lalu bisa juga untuk barisan bahan atau komponen yang akan diproses oleh manusia. Dan selanjutnya, masuk ke karakteristik queue. Karakteristik penting dari antrian atau queue adalah yang pertama, terdapat elemen antrian yaitu item-item data yang terdapat di elemen antrian. Yang kedua, ada front atau elemen terdepan dari antrian. Yang ketiga, ada rear, elemen terakhir dari antrian. Yang keempat, jumlah elemen pada antrian yang disebut dengan count. Yang kelima, ada status antrian. Status antrian berisi kondisi antrian yang menjadi perhatian. Yang pertama, penuh. Bila elemen pada antrian mencapai kapasitas maksimum antrian, pada kondisi ini tidak mungkin dilakukan penambahan ke antrian. Penambahan elemen menyebabkan kondisi kesalahan overflow. Yang kedua, kosong. Bila tidak ada elemen pada antrian, pada kondisi ini tidak mungkin dilakukan pengambilan elemen dari antrian. Pengambilan elemen menyebabkan kondisi kesalahan overflow. Pada gambar berikut ini, memperlihatkan sebuah queue serta proses enqueue dan dequeue. Gambar pertama, queue dengan dua elemen, yaitu A sebagai head dan B sebagai tail. Gambar kedua, queue setelah proses enqueue C, D, dan E. A, B sebagai head, C, D, E sebagai tail. Gambar ketiga, setelah proses dequeue A dan B, C sebagai head, D, E sebagai tail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang operasi-operasi queue menggunakan program aplikasi C++ dan operasi-operasi queue ini terdiri dari 7. Yang pertama ada create, yang kedua is empty, 3 is full, 4 enqueue data, 5 dequeue, 6 clear, 7 tampilan. 1. Create. Create digunakan untuk menciptakan dan menganalisis queue dengan cara membuat head dan trail -1. Di sini juga ada gambar yang menjelaskan tentang create, yaitu void create antrian.head sama dengan antrian.trail sama dengan -1 titik koma. Di sini ada barisan kotak yang pertama 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan ada keterangan head sama dengan -1, trail sama dengan -1, maksimal sama dengan 0, sama dengan 8, antrian pertama kali. 2. Is empty. Is empty juga digunakan untuk memeriksa apakah antrian kosong atau tidak dengan cara memeriksa nilai trail. Jika nilai trail sama dengan -1, maka kosong. Tidak memeriksa nilai head, karena untuk kepala antrian yang tidak berubah-ubah, pergerakan terjadi dengan penambahan nilai trail. Di sini juga ada gambar tentang is empty, yaitu integer is empty if antrian.trail sama dengan -1, return 1 titik kosong titik koma, else return 0 titik koma, kurung close. Dan di sini juga ada barisan kotak dari 0 sampai 7, head sama dengan -1, trail sama dengan 1, maksimal sama dengan 8, antrian kosong karena trail sama dengan -1. 3. Is full. Is full juga untuk memeriksa apakah antrian sudah penuh atau belum, dengan cara mengecek nilai trail. Jika nilai trail lebih besar sama dengan maksimal -1, karena maksimal -1 adalah batas halaman array pada C, maka sudah penuh. Di sini juga ada gambar yang menjelaskan tentang is full, yaitu integer is full if antrian.trail sama dengan maksimal -1, return 1 titik
koma, else return kosong titik koma. Di sini juga ada barisan kotak. Di dalam barisan kotak ada 4, 4, 5, 1, 8, 5, dan seterusnya. Dan di bawahnya ada 0 sampai 7. Dan di sini juga ada keterangan head sama dengan 0, antrian penuh karena tile lebih besar sama dengan maksimal min 1, tile sama dengan 7, maksimal sama dengan 8. Yang keempat adalah ada NQ data. NQ data juga diartikan untuk menambahkan elemen ke dalam antrian. Penambahan elemen selalu ditambahkan di elemen paling belakang. Penambahan elemen selalu menggerakkan variabel tile. Di sini juga ada gambar yang menjelaskan tentang NQ data. Ada void NQ integer data if is empty sama dengan 1, antrian.head sama dengan antrian.tile sama dengan 0, titik kosong, titik koma, antrian.data antrian.tile sama dengan data titik koma, printf, tanda petik %d masuk tanda seru, tanda petik koma, antrian.data antrian.tile titik koma, else if is full sama dengan 0, antrian dot tile plus titik koma, antrian dot data antrian dot trail sama dengan data titik koma, printf %d masuk tanda seru koma, antrian dot data antrian tile. Di sini juga ada barisan yang di dalam kotak ada 4, 5, 1, 8. Yang di bawah ada 0 sampai 7. Dan ada keterangan head sama dengan 0, trail sama dengan 2, trail sama dengan 3, NQ 8 maksimal 8. DQ. DQ juga untuk menghapus elemen terdepan atau pertama dalam antrian dengan cara mengurangi counter trail dan menggeser semua elemen antrian ke depan. Penggeseran dilakukan dengan menggunakan looping. Di sini juga ada gambar yang menjelaskan tentang DQ. Integer DQ, integer i titik koma, integer e sama dengan antrian dot data antrian dot head titik koma, for i sama dengan antrian dot head titik koma, i kurang dari sama dengan antrian dot tile min 1 titik koma, i plus plus, antrian dot data i sama dengan antrian dot data i plus 1 titik koma, antrian dot tile min titik koma, return e titik koma. 6. Ada clear. Clear juga untuk menghapus elemen-elemen antrian dengan cara membuat tile dan head sama dengan min 1. Penghapusan elemen-elemen antrian sebenarnya tidak menghapus arraynya, namun hanya mengreset indeks pengaksesnya ke nilai min 1, sehingga elemen-elemen antrian tidak lagi terbaca. Di sini juga ada gambar yang menjelaskan tentang clear. Clear ada integer DQ, integer i titik koma, integer e sama dengan antrian dot data dot head titik koma, for i sama dengan antrian dot head titik koma, i kurang dari sama dengan antrian dot tile min 1 titik koma, i plus plus, antrian dot data i sama dengan antrian dot data i plus 1 titik koma, antrian dot trail min titik koma, return e titik koma. 7. Tampilan. Tampilan juga untuk menampilkan nilai-nilai elemen antrian menggunakan looping dari head sampai tile. Di sini juga ada gambar yang menjelaskan tentang tampilan. Void tampilan if is empty sama dengan 0. For integer i sama dengan antrian dot head titik koma, i
kurang dari sama dengan antrian dot tail titik koma i plus plus printf persen d koma antrian dot data i titik koma else printf data kosong tanda seru garing n titik koma. Baiklah, saya Fikratul Munawarah. Di sini saya akan menjelaskan notasi pada Q yang dibagi menjadi 3. 1. Front Q, yaitu menunjukkan posisi terdepan dari suatu antrian. Contoh, jika kita mempunyai antrian Q sama dengan A, B, C, D, E, maka front Q sama dengan A. 2. Rear Q, yaitu menunjukkan posisi terakhir dari suatu antrian. Contoh, jika mempunyai antrian Q sama dengan A, B, C, D, E, maka rear Q sama dengan E. 3. Noil Q, menunjukkan jumlah elemen di dalam antrian Q. Contoh, jika kita mempunyai antrian Q sama dengan A, B, C, D, E, maka noil Q sama dengan 5. Deklarasi. 1. Awal atau inisialisasi dituliskan dalam bentuk fungsi. Contoh, void awal, kurung tutup buka, kurung buka kurawak, f sama dengan 0, titik koma, r sama dengan 0, titik koma, kurung tutup kurawak. 2. Insert atau sisip masuk simpan tulis. R maju dulu satu langkah, r sama dengan r tambah 1, kemudian isi di tempat yang ditunjuk oleh r, atau Q R sama dengan X. Contoh, tiga, delete atau hapus, keluar, ambil atau dilayani, baca. Ambil dulu yang ditunjuk oleh F, simpan di X, kemudian F maju satu langkah, atau F sama dengan F tambah 1. Contoh, void delete, kurung buka kurung tutup, kurung buka kurawak, X sama dengan Q, F, titik koma, F sama dengan F tambah 1, titik koma, kurung tutup kurawak. 4. Reset atau kembali ke keadaan awal. Kembali ke keadaan di mana F sama dengan 0 dan R sama dengan 0. Contoh, void reset, kurung buka kurung tutup, kurung buka kurawak, F sama dengan 0 titik koma, R sama dengan 0 titik koma, kurung tutup kurawak. Baiklah, saya Desi Awalia akan menjelaskan tentang Q implementation yang terbagi menjadi 2, yaitu Q dengan linear array dan Q dengan circular array. Apa sih Q dengan linear array? Q dengan linear array adalah array yang membentuk satu garis lurus yang terdiri dari satu pintu masuk disebut head dan satu pintu keluar yang disebut dengan tail. Fungsi head sendiri adalah untuk menghapus antrian dan fungsi tail sendiri untuk menambah antrian. Lalu Q dengan circular array adalah array yang dapat diakses mulai dari sembarang indeks awal ke arah indeks terakhir maksimum array, lalu memutar ke indeks pertama hingga kembali ke indeks awal. Circular array dibuat seakan-akan membentuk sebuah lingkaran dengan titik awal dan titik akhir saling bersebelahan jika array tersebut masih kosong. Jumlah data yang dapat ditampung array ini adalah array dikurangi 1. Maksudnya, misalnya besar array adalah 8, maka jumlah data yang dapat ditampung adalah 7. Dengan menggunakan circular array, meskipun posisi terakhir telah terpakai,
Elemen baru tetap dapat ditambahkan pada posisi pertama jika posisi pertama dalam keadaan kosong. Oke, saya Wulan Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian codingan Q yang telah kami buat menggunakan program aplikasi Borland C++. Pada bagian pertama, yaitu mengenai preprosesor dan header file. Di sini kita hanya menggunakan dua baris preprosesor untuk mendefinisikan header file IO stream untuk standar input atau output stream dan max untuk maksimum data array pada queue atau antrian. Di sini max berjumlah 20. Kemudian pada bagian kedua mengenai struct data. Pada struct kita mendeklarasikan front, rear, dan array data dengan jumlah array dari data maksimum yang telah didefinisikan sebelumnya yaitu max. Kemudian pada bagian ketiga mengenai memeriksa antrian. Kedua fungsi ini akan digunakan untuk memeriksa apakah antrian penuh is full dan antrian kosong atau biasa juga disebut dengan is empty. Pada bagian is full akan mengembalikan nilai true jika nilai Q rear sama dengan maksimum data array yang telah ditentukan max, atau false jika tidak sama. Pada fungsi isEmpty akan mengembalikan nilai true jika nilai Q rear sama dengan 0 atau false jika tidak sama. Kemudian yang terakhir kita akan menampilkan antrian. Pada bagian menampilkan antrian ini, untuk menampilkan antrian kita perlu memeriksa apakah antriannya kosong. Jika kosong, maka tidak ada data untuk ditampilkan. Jadi cukup tampilkan pesan. Tapi jika antrian berisi atau ada antrian di sana, maka tampilkan data yang ada di antrian menggunakan for looping. Oke, pada bagian selanjutnya yaitu tentang input data ke antrian. Untuk menginputkan data ke antrian, hal utama yang perlu kita lakukan adalah memeriksanya, apakah antrian penuh atau tidak. Jika penuh, maka kita tidak dapat menambahkan data ke antrian, karena sudah tidak ada ruang lagi yang tersedia. Jika masih ada ruang, maka inputkan data ke antrian dan tambahkan satu nilai ke Q rear, di mana data tersebut berada pada antrian paling belakang. Di sini kita juga memanggil fungsi printQ yang telah didefinisikan pada baris kode sebelumnya. Jadi user bisa melihat data ada di dalam antrian. Kemudian selanjutnya pada bagian mengambil data antrian. Untuk mengambil data antrian ini sama halnya dengan menampilkan antrian. Pertama kali kita perlu memeriksa apakah ada data dalam antrian, karena kita tidak dapat menghapus data yang tidak ada pada antrian. Jika ada pada antrian, maka geser data ke antrian paling depan atau queue front. Di sini kita akan menimpa data yang keluar dari antrian yang paling depan, kemudian mengurangi satu nilai queue rear. Pada bagian yang terakhir, yaitu tentang menampilkan menu. Setelah semua fungsi dan variabel yang kita butuhkan telah tersedia, langkah terakhir adalah menggunakan fungsi dan variabel tersebut menjadi sebuah program. Dengan memanggil menjadi sebuah menu pada fungsi main. Di sini kita hanya perlu menggunakan perulangan while dan switch untuk menentukan pilihan user. Switch akan memeriksa pilihan user, yaitu queues dengan tipe data integer,
Di sini hanya ada dua pilihan. Pilihan pertama jika user ingin menambahkan data ke antrian, dan pilihan kedua jika user ingin menghapus atau mengeluarkan data dari antrian. Selain dari kedua pilihan tersebut, maka akan menampilkan pilihan tidak tersedia. Nah, di sini adalah tampilan output dari Q menggunakan C++ tadi. Yang pertama, kita memilih pilihan menu nomor 1 yaitu NQ. Oke, di sini saya akan menjelaskan perintah pertama yaitu mengenai memilih menu NQ yaitu nomor 1. Kemudian perintah kedua kita memasukkan angka yang kita inginkan. Di sini angkanya adalah 1. Kemudian muncul perintah lagi, data ditambahkan. Muncullah Q sama dengan 1. Kemudian kita akan memasukkan angka 2. Masukkan pilihan lagi yaitu menu nomor 1 yaitu NQ. Masukkan data lagi nomor 2. Data ditambahkan Q menjadi 1 dan 2, begitu. Tampilan selanjutnya yaitu kita memilih pilihan menu DQ. Langsung saja kita memasukkan perintah pertama, yaitu memilih nomor 2. Kemudian muncullah pernyataan dari DQ, mengambil data 1, yang berarti mengeluarkan data pertama dari suatu antrian yaitu 1. Hasil outputnya menjadi 2. Karena DQ menggunakan sistem FIFO, first in, first out. Yang pertama masuk, maka yang pertama keluar. Kemudian pilihan yang terakhir yaitu keluar. Hidup bersama, jangan saling menjatuhkan, karena kita punya adab dan akhlak. Terima kasih, cukup sekian kami haturkan. Semoga manfaat ilmunya kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.